Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Benny Motor. Terima kasih untuk teman-teman subscriber yang udah membantu support dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman subscriber diberikan kesehatan dan rezeki melimpah, amin. Kali ini saya akan membahas tips cara agar bengkel kita itu rame. Ada banyak faktor yang membuat bengkel bisa sepi, bisa rame. Nanti di sini akan kita bahas. Terutama yang saya akan kasih tips adalah cara agar bengkel kita rame. Kadang ada yang teman yang buka bengkel, tapi bengkelnya udah berjalan 3 bulan sampai setahun, tapi masih sepi. Nah di sini saya akan kasih tipsnya ya. Hal pertama nih yang pengen bengkelnya rame, hal pertama adalah satu skill dan pengalaman. Jadi kalau teman-teman belum punya skill atau pengalaman, sebaiknya jangan buka bengkel dulu. Itu salah satu faktor penentu bengkelmu rame atau enggak ya. Jadi kalau servisan kita bagus, perbaikan kita bagus, pengen bengkel rame, skill dan pengalamannya harus diutamakan. Jadi jangan merasa kita, oh aku udah jago, aku udah hebat. Bukan kita yang menilai jago atau enggaknya kita ya, berpengalaman atau enggaknya kita itu bukan diri kita, tapi orang lain. Karena kan, oh ya aku udah bagus perbaikanku, pengalamanku, tapi kok bengkelku masih sepi. Jangan salah, kadang konsumen itu atau pelanggan ada merasa kurang enak cara perbaikannya kasar, terus cara penyampainya juga tidak ada edukasinya kan. Misalnya nih, oh ini nanti motornya harus diservis berkala, motor ini tidak boleh pakai ini, motor ini harus begini ya. Jadi kita harus kasih edukasi juga ke pelanggan. Jadi dia selain dapat informasi tentang sepeda motornya, juga dapat tahu ya nanti apa aja yang rusak, apa aja yang sudah diperbaiki. Kadang ada ya pelanggan tuh atau konsumen nggak puas nih dengan skill kita atau pengalaman kita. Jadi dia kadang ada yang komplain, ada yang tidak komplain. Kalau yang tidak komplain ini yang sangat tidak enak ya. Jadi kalau dia komplain kan kita bisa evaluasi lagi apa kesalahan kita bisa perbaiki lagi apa yang kurangnya gitu kan. Kalau dia langsung pergi, nah itu tidak ada komplain, itu yang bikin kita tidak tahu ya skill kita dan pengalaman kita itu bagus apa enggak di mata konsumen atau pelanggan. Yang kedua yang mempengaruhi bengkel itu bisa ramai atau tidaknya, lokasi atau tempat. Banyak nih bengkel ya dia berani buka, ambil duit bank, belum tahu dia keadaan bengkelnya seperti apa, tapi udah berani ngambil duit bank. Belum tahu dia lokasi tempatnya seperti apa, udah berani dia buka bengkel ya kan. Kita harus cek dulu, harus kenali dulu tempat dan lokasinya. Kalau lokasinya di gang-gang ya memang anggaplah skillmu ada, pengalamanmu ada, kamu buka di gang, tapi kan itu orangnya situ-situ aja, putarannya di situ-situ aja, ekonominya pun belum tentu bisa jalan. Yang kita harapkan itu kan bukan cuma orang-orang situ aja, walaupun dia nanti kita punya nama ya kan, kita buka bengkelnya di pedalaman atau juga kita punya nama, oh teman-teman atau yang udah kenal kita itu masuk dia perbaiki di tempat kita, tapi itu proses untuk berkembangnya lama ya. Apalagi tempat lokasinya, pedalamannya itu yang sepi, itu yang membuat bengkel lama berkembang. Ketiga, syarat untuk bengkel bisa menjadi ramai itu walaupun modal sedikit ya. Ini ceritanya modal sedikit aja dulu.
banyakin jenis usaha. Misalnya ya, modal kita itu cuma 20 juta atau 10 juta. Ya kita buat dulu tempel ban, walaupun nggak ada spare partnya. Kita buat juga casan baterai, untuk kulit jok, masang kulit jok, letak. Nah itu jadi kalau nggak ada yang servis kan ada yang nempel ban. Kalau tidak ada yang nempel ban atau servis kan masih ada yang las atau kulit jok dan yang lain-lain. Jadi banyakin macam-macam usahanya. Jangan buka bengkel udah kita buka bengkel khusus cuma buka bengkel itu ya terima servis gitu, nggak ada buka las, nggak ada buka tempel ban, kulit jok atau ngetar. Itu nanti ya kita mengharapkan satu usaha aja ya. Jadi banyakin jenis usaha biar bengkel itu rame. Dan keempat, kalau syarat untuk menjadi bengkel bisa rame itu kita harus banting harga dan kita harus banting harga barang dan jasa. Yang mau nggak mau kita harus berkorban kita banting harga jasa. Misalnya kan servis karbu nih yang pasarannya 30, kita buat aja 25 atau 20. Ganti mangkok stang sekitar tadinya ada yang ngambil 30-40an ya, kita buat 25, kita banting dulu harganya biar pelanggan itu senang sama kita. Kalau pelanggan senang setelah dia menjadi pelanggan itu nanti walaupun kita bilang ada kenaikan atau kita buat tinggi harga, dia nggak akan merasa rugi dia nggak akan merasa keberatan. Dia tidak akan merasa keberatan karena dia udah nyaman dengan bengkel kita, mulai dari servisannya, mulai dari tempat atau pelayanannya itu dia udah nyaman gitu. Jadi barangnya kita yang penting jangan rugi, nggak apa-apa untungnya OP 1000 itu nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa servis dan jual barang. Kita nggak dapat untung dari barang, kita bisa dapat untung dari jasa. Nah, setidaknya jangan rugi, nggak apa-apa kita rusak harga pasaran. Agar bengkel kita bisa rame. Kalau konsumen atau pelanggan tadi udah nyaman dengan bengkel kita nanti bisa kan normalkan lagi harganya. Terus yang kelima, buka usaha itu kita wajib ya berdoa, terus ramah. Jangan kita buka bengkel kita masang kerut gitu kan, orang pun takut mau melihat, wah ini kayaknya orangnya nggak enak nih, orangnya apa ya. Kita harus murah senyum, ramah. Terus kalau mau buka bengkel itu berdoa dulu, minta kita rezeki tandingan bengkel tiap hari itu. Jadi jangan merasa kita nih hebat, jangan merasa kita nih jago, dan merasa kita hidup sendiri. Kita juga punya Tuhan, kita harus berdoa ya. Doa itu penting, doa agar usaha kita rame, berikan rezeki dan kelancaran. Terus yang keenam, syarat untuk bengkel kita bisa rame adalah kita jangan perhitungan. Kadang ada nih bengkel-bengkel perhitungannya itu seperti ini. Nanti ada lem kan, lemnya itu bekas atau solasi atau selotip. Kita perhitungan tuh, selotipnya segini, ganti oli kita ini kita itu. Terus dia pakai lem, kita ngelem batok atau bodinya kita hitung. Nggak usah dihitung, anggap aja itu bonus. Terus nanti yang lain-lainnya kayak kabel-kabel yang bekas terus kita perhitungkan. Terus kayak kita udah punya pelanggan, terus kita perhitungkan juga angin. Biasanya sekali kita buat bonus aja, kita kasih gratis atau sedekah. Jangan kita terlalu perhitungan, baik itu sama konsumen, pelanggan, atau sama anggota kerja kita ya. Jadi itu tips cara agar bengkel kami itu dengan konsep modal kecil. Nah, kalau untuk
Ini kan tadi tipsnya kalau yang modal kecil, kalau modal besar itu nggak jauh beda ya sama yang saya kasih tadi. Nah, tetap juga kalau misalnya dia buka bengkel, bukanya di kota atau buka di kampung, modalnya besar tapi bengkelnya kok masih sepi. Kita introspeksi diri aja, gitu. Apa yang salah di bengkel kita. Jangan kita nanti menganggap oh ini bengkelku udah dikenal orang, di apa namanya udah di guna-guna atau dicemanakan lah, dipakai ilmu gitu. Nggak usah berpikirnya ke situ. Saya aja jujur buka bengkel ini nggak ada pakai apa-apa, nggak ada. Kalau orang-orang kan masih mau buka bengkel nanya tuh ke orang pintar, kasih ini, nggak usah ya. Kita ini kan punya Tuhan, sama Tuhan kita meminta. Kita pun datang ke orang pintar, ya kita pasti disuruhnya ke Tuhan juga. Itu kan salah itu ya. Jadi jangan kalau buka usaha atau usaha kita tuh nggak rame atau itu pasti ada salah dari kita, bukan salah dari orang. Salahnya pasti di kita. Jadi itu pentingnya kita introspeksi diri ya. Apalagi kalau modal besar gitu lebih gampang bukanya di kota itu. Kalau nggak usah di kota, modal besar itu lebih gampang dibandingkan buka di kampung modal kecil. Buka di kampung modal kecil itu ya bisa rame, tapi mempertahankan untuk rame itu sulit. Karena konsumen-konsumen di kampung itu lebih mana ya, salah sedikit udah mereka kabur. Beda kayak konsumen di kota. Konsumen di kota rata-rata motor itu ditinggalnya, udah ya, yang penting bagus. Walaupun nanti ada yang salah atau kurang bagus, pasti dia datang lagi komplain. Beda kayak di kampung itu rusak sekali, udah dia kabur atau dia nggak mau komplain, nanti bilangnya kesana kesini. Jadi hati-hati kalau buka usaha ya. Oke, itu saja tips dari saya cara agar bengkel kita bisa rame ya. Yang pertama tadi adalah skill dan pengalaman, yang kedua tempatnya harus pas, yang ketiga banyakin jenis usahanya, yang keempat harganya dibuat murah ya, yang kelima kita banyak berdoa dan harus ramah, dan yang keenam jangan perhitungan. Oke, sekian tips dari saya, semoga video ini membantu teman-teman yang lagi merintis buka usaha bengkel, yang masih usahanya sepi. Tips dari saya bisa membantu, dan apabila ada kata-kata yang kurang enak mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditambahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.